Saya akan menyampaikan urgensi publikasi artikel di jurnal ilmiah bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, publikasi artikel di jurnal ilmiah merupakan tantangan pada saat ini. Mengapa? Karena indikator perguruan tinggi maju itu dilihat dari publikasi ilmiah. Artikel sendiri adalah makalah untuk dipublikasikan atau untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah pada saat ini hampir semuanya menggunakan open system. Open system dalam arti dia menggunakan aspek-aspek digital atau elektronikal. Ini menjadi relevan, ini menjadi tepat untuk mahasiswa generasi hebat saat ini. Mengapa? Karena kami melihat mahasiswa sangat adaptif dalam penggunaan berbagai aplikasi. Mengapa aplikasi? Karena di dalam penulisan artikel ilmiah, hal yang mutlak dipelajari adalah satu, yakni penerapan aplikasi referensis. Aplikasi referensis ini ada dua tipe. Yang pertama adalah aplikasi referensis internal, dan yang kedua aplikasi referensis eksternal. Yang eksternal itu dia berada di luar dari komputer, sedangkan yang internal sudah ada, itu bawaannya di dalam komputer. Nanti kami share bagaimana penggunaan aplikasi referensis ini. Yang pasti di tingkat mahasiswa, bagaimana mereka menggunakan aplikasi referensis ini bukan merupakan suatu hal yang pelik. Mereka rata-rata meskipun di semester 1 bahkan memang harus mulai dikenalkan sejak semester 1, mereka mempelajari aplikasi atau latihan aplikasi referensis ini ya tidak sampai 1 jam, bahkan setengah jam juga bisa menggunakan aplikasi referensis. Dulu lazimnya itu adalah menggunakan sistem footnote pada komputer. Nah, di dalam komputer itu juga ada aplikasi bawaan, yakni fitur referensis, di mana mahasiswa bisa menggunakan hal itu. Mengapa harus menggunakan aplikasi referensis? Karena ini merupakan standar internasional dalam penulisan artikel ilmiah. Ya, kita mau nggak mau harus mengikuti standar internasional tersebut. Kemudian yang kedua, kita butuh suatu panduan bagaimana menulis artikel ilmiah. Kita juga sudah menyiapkan panduan tersebut. Panduan ini berfungsi dua hal. Yang pertama adalah sebagai guide atau sebagai acuan di mana penulisan harus mengikuti struktur artikel ilmiah. Yang kedua, dia berperan sebagai alat untuk menilai apakah hasil latihan sudah sesuai dengan panduan tersebut atau masih keluar dari panduan.
Nah, dalam penulisan artikel ilmiah, mengapa kita kemudian menjadi tantangan pada hari ini? Karena hari ini adalah era menambang ilmu pengetahuan. Informasi sudah sangat melimpah di big data, di himpunan big data. Hampir informasi apapun hampir bisa kita peroleh di sana. Maka tugas akademisi hari ini adalah bagaimana menambang informasi tersebut, kemudian kita kelola informasi itu untuk menjadi pengetahuan yang sistematis di dalam bentuk artikel ilmiah, yang pada akhirnya artikel ilmiah yang kita buat itu juga menjadi sumbangan untuk halayak atau publik global tentang pengetahuan yang bisa dipraktiskan di dalam kehidupan. Ya, tujuannya untuk kontribusi perbaikan pada dunia atau masa depan kehidupan ini. Ini bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, dan ini merupakan situasi yang memang harus terus dikampanyekan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa, apakah itu merupakan personal atau komunitas atau organisasi, harus membentuk semacam kelas menulis bagi latihan penulisan artikel ilmiah ini. Mungkin tidak semuanya berminat pada penulisan artikel ilmiah, itu tidak menjadi masalah, tetapi memang harus ada semacam perwakilan dari komunitas mahasiswa ini yang mereka fokus melakukan latihan pada artikel ilmiah. Memang hanya hari ini saja bahwa artikel ilmiah belum menjadi sebuah fokus bersama, tetapi nanti pada akhirnya budaya akan mulai menuntut atau akan mulai tumbuh, di mana penulisan artikel ilmiah ini menjadi kewajiban bagi seluruh akademisi. Nah, ini kemudian di dalam kelas menulis atau di dalam kursus itu, kita nanti tidak lagi merupakan sebuah teori, tetapi langsung praktek. Di dalam praktek ini bisa didampingi oleh tutor. Kita bisa mencari tutor yang akan melatih di dalam penulisan artikel ilmiah ini. Nah, kemudian nanti yang perlu diperhatikan setelah melakukan latihan penulisan artikel ilmiah, yang terakhir adalah proses submit ke jurnal ilmiah. Dari latihan itu kita akan menghasilkan sebuah naskah artikel. Naskah artikel itu di akhir kemudian kita login dulu ke jurnal, bergantung sasaran jurnal yang mana yang kita pilih, lantas kita melakukan submit.
atau pengiriman naskah melalui sistem digital tadi pada jurnal ilmiah. Setelah melakukan submit, biasanya nanti pihak jurnal akan menunjuk reviewer atau penelaah yang bertugas menelaah artikel kita apakah layak diterbitkan atau belum bisa diterbitkan. Meskipun naskah kita layak diterbitkan, biasanya reviewer jurnal itu masih memberi catatan-catatan untuk revisi naskah tersebut. Nah, kemudian pada akhirnya kita melakukan revisi pada naskah itu dan kita kirim orang naskahnya, sampai kemudian kita mendapat balasan melalui elektronik pula dari jurnal tersebut tentang tanggal atau kapan naskah kita akan diterbitkan. Secara prinsip mungkin penulisan artikel ilmiah di mahasiswa hari ini masih merupakan sesuatu yang dianggap horor barangkali, atau sesuatu yang sulit, atau bisa dikatakan sesuatu yang menyeramkan. Nah, pada dasarnya itu tidak boleh dipercaya. Mengapa? Karena penulisan artikel itu jelas ya, dia merupakan sebagai sebuah bentuk yang baku, ada formatnya, ada strukturnya, ada template-nya. Karena itu baku, maka kita bisa berlatih setahap demi setahap mengikuti ketentuan penulisan artikel. Nah, latihan-latihan ini niscaya harus kita lakukan sebagai sebuah penempaan skill untuk membuka kapasitas kita agar kita memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan artikel ilmiah. Dan ini tidak susah, sesuatu yang bisa dipelajari. Orang bisa meningkat kualitas tulisannya secara bertahap melalui review dari pelatih. Misalkan kita setor paragraf per paragraf, karena artikel ilmiah itu bisa cukup hanya 16 paragraf, tidak banyak. Oleh karenanya, apabila setoran per paragraf ini menjadi efektif. Mengapa setoran per paragraf? Karena pertama tadi, di dalam artikel ilmiah itu hal yang perlu kita catat itu adalah mengenai kerapihan di dalam penulisan. Di paragraf pertama nanti tutor bisa mengarahkan bahwa hindari kesalahan-kesalahan kecil, misalkan ada typo atau kemudian salah koma, salah spasi, salah penulisan apa dan lain sebagainya. Nah, dari paragraf pertama ini kita akan mengetahui tentang bagaimana menulis sebuah paragraf, sehingga nanti pada paragraf kedua
mahasiswa akan makin terlatih, dan pada paragraf berikutnya akan makin terlatih lagi. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, terus seterusnya didampingi artikel mini. Tadi saya sebutkan di awal, cukup 16 paragraf dengan sekitar 1.500 karakter atau 1.500 word di dalam di dalam komputer nanti itu. Yang selanjutnya pada mahasiswa tingkat akhir misalkan, nah baru dari artikel mini itu nanti bisa dikembangkan pada artikel untuk sasaran yang lebih luas, ke jurnal reguler yang tadi itu berupa mini artikel dalam bentuk proceeding. Biasanya proceeding itu adalah sebuah artikel yang tidak terlalu panjang, dia hanya sekitar 6 atau 7 halaman, tadi 1.500 karakter itu. Nah itu kemudian nanti untuk mahasiswa tingkat lanjut bisa dikembangkan lagi menjadi 2.500 karakter. Nah artikel itu nanti bisa merupakan sebuah keluaran dari mata kuliah. Selama ini mata kuliah itu kan selalu ada makalah, apakah makalah mandiri ataupun makalah kelompok. Nah makalah ini biasanya dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman sejawat. Ya sama halnya juga dengan artikel ini, ya karena artikel adalah makalah-makalah itu juga kita hanya nanti ketentuannya menggunakan ketentuan penulisan artikel ilmiah. Di antaranya tadi harus menerapkan aplikasi references. Di artikel ilmiah sebagaimana makalah juga dipresentasikan di teman-teman sejawat, ini nanti setiap tahun ada event semacam event konferensi, sehingga makalah-makalah tersebut kita bisa submit tadi, bisa kita kirim atau bisa kita registrasi ke dalam event konferensi internasional atau konferensi nasional. Di dalam konferensi itu adalah sebuah kegiatan forum ilmiah untuk mempresentasikan makalah atau untuk mempresentasikan paper artikel yang kita tulis itu. Kelebihan kita mengikuti konferensi pertama kita bisa memperoleh sertifikat dari sebagai presenter di konferensi tersebut, dan sertifikat itu setara dengan surat keterangan pendamping ijazah, sehingga pencapaian dari sebuah mata kuliah di samping tadi kita membuat sebuah makalah atau artikel, kemudian kita presentasikan di konferensi. Dari konferensi itu kita mendapat sertifikat sebagai presenter, dan lebihnya lagi artikel yang dipresentasikan di konferensi nanti melalui proses review dari reviewer, dia juga akan dipublikasikan di jurnal ilmiah.
kalaupun tidak di jurnal ilmiah, paper-paper hasil konferensi itu biasanya juga dapat dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah yang kategori spesial isu. Jadi ada jurnal reguler dan kemudian juga ada jurnal spesial isu. Nah, pada konferensi itu kita harus sudah membiasakan bermitra dengan dosen pengampu atau dosen pembimbing. Kita mahasiswa ini memiliki naskah misalkan, kemudian melakukan pembimbingan terhadap dosen pengampu, bimbingan bersama dosen pengampu mata kuliah, atau juga bimbingan dengan dosen pembimbing atau dengan siapapun yang bersedia mendampingi di dalam penulisan ini, sehingga nanti bisa berkolaborasi dalam menulis artikel ilmiah ini. Kolaborasi ini maksudnya adalah penulisnya 2 orang atau 3 orang, sejauh orang-orang itu berkontribusi di dalam materi konten ketika pembuatan artikel ilmiah ini. Dengan demikian maka akademisi, yakni dosen dan mahasiswa, hari ini tugasnya adalah bekerja sama dalam rangka menambang informasi dari himpunan Big Data tadi untuk dikelola menjadi sebuah pengetahuan sistematis atau pengetahuan yang praktis dalam bentuk artikel ilmiah bekerja sama antara mahasiswa dengan dosen. Akhirnya dengan budaya ini, dengan atmosfer ini, maka akan terbentuk sebuah pengetahuan baru di dalam bidang-bidang keilmuan. Bayangkan dosen bersama mahasiswa produktif menulis dan kemudian dikirimkan ke jurnal ilmiah sampai artikel tersebut diterbitkan, sampai artikel itu tersebutkan, diakses oleh khalayak global atau disitasi oleh khalayak global, maka pada akhirnya akan terbentuk sebuah konstruksi ilmu yang menjadi kekhasan atau distingsi dari sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga pada akhirnya akan mendapat rekognisi atau pengakuan dari global tentang pengetahuan yang dikelola di perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi tentu saja terdiri dari berbagai fakultas, terdiri dari berbagai jurusan, atau program studi. Di setiap program studi itu bertugas melakukan pengelolaan ilmu pengetahuan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang urgensi menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa. Yang pasti hari ini harus sudah dimulai. Kita secara bertahap latihan
karena menulis artikel ilmiah bukan merupakan sebuah bakat bawaan. Sepertinya tidak ada orang yang dilahirkan sengaja untuk menjadi dewa di dalam penulisan artikel ilmiah. Mengapa? Karena menulis artikel ilmiah itu murni skill atau murni keterampilan yang bisa kita latih tahap demi tahap, yang bisa kita latih dari mulai sekarang, yang implikasinya yakin mendatangkan sebuah pencapaian, mendatangkan sebuah prestasi. Karena tadi kembali ke awal bahwa indikator maju bagi sebuah perguruan tinggi, bagi sebuah akademisi dilihat dari publikasi ilmiah atau dilihat dari himpunan publikasi ilmiah yang dapat mereka kontribusikan kepada halayak global. Dan halayak global, apakah itu masyarakat, apakah itu kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, akan mengakses pengetahuan tersebut untuk diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat bagi kebaikan masa depan dunia ini. Itu saja dari saya. Nanti kita sambung lagi dalam kesempatan yang lain.